Welcome to Love Talk Podcast with Tim and Charles. Welcome guys. Akhirnya kita kembali lagi dengan episode 12. Nah, di episode kali ini kita akan ngomongin tentang kriteria pasangan hidup. Kriteria pasangan hidup, bener banget. Topik yang cukup menarik menurut aku. Iya, karena setiap orang punya beda-beda kriterianya seperti apa. Bener. Dan juga aku ngerasa sering yang nanya nih, kayak gimana cara taunya dia the one? Iya, benar-benar. Kayak apa yang harus dicari untuk menemukan pasangan hidup. Menurut kamu setuju gak sih dengan istilah the one? The one, langsung aja kita ya. The one, menurut aku tuh tergantung definisi orang the one itu apa. Jadi kebanyakan orang mungkin ngomong the one, aku nggak percaya bahwa there's this one person that the universe has designated for you. And then misalnya kamu udah ketemu, terus kamu nggak ngelakuin yang terbaik, terus ternyata it doesn't work out, and then you miss your chance. I don't believe in that. Gitu loh. Tapi karena aku percaya apapun yang terjadi masa lalu kamu, masa depan kamu pasti ada yang terbaik. Iya, I believe that gitu loh. Di depan pasti selalu lebih baik ya. Lebih baik. Aku percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat kamu. Tapi ya kalau ngomong the one, maksudnya the person that I will marry, ya aku percaya karena ya that's the one, kayak the one that I'm gonna marry is called the one. Itu aku percaya. Jadi ya tergantung definisi orang ya. Menurut kamu gimana? Iya, setuju sih. Aku kurang kurang suka menggunakan terms the one sih. Kan misleading kadang-kadang ya. Iya, aku bilangnya pasangan hidup aja udah. Pasangan hidup, bener. Nah, untuk kriteria pasangan hidup, zaman sekarang kita sering ngelihat ada banyak yang nanya-nanya kan, kayak ada banyak orang mungkin yang mau punya pasangan yang banyak duit, yang bisa dibelanjain terus, yang bisa bawa liburan ke luar negeri, liburan terus-terusan, punya mobilnya tuh sports car yang paling keren misalnya. Tapi menurut kita kalau kriterianya tuh di hal-hal seperti itu nggak akan long term ya. Nggak akan long last ya. Nggak akan long last, dimana hal-hal itu tuh nggak sustainable. Ya nggak sih? Iya, karena benar. di hidup kita tuh selalu berubah, segala aspek hidup kita tuh selalu berubah. Things are gonna change. Betul. Dan juga aku percaya dalam hidup ini banyak hal yang nggak kita expect akan terjadi. Iya. Ya kan? Jadi kalau kita mencari pasangan hidup, tapi kriteria kita tuh di hal-hal material seperti itu, misalnya uang, pekerjaan, power, apapun itu, di saat itu berubah gimana? Apakah hubungannya akan hancur? Iya kan? Kemungkinan besar iya dong. Misalnya dia orang kaya, tiba-tiba ada masalah global financial crisis lagi atau apa, terus duitnya habis, gimana? Hubungannya nggak kuat melewati itu. Benar. Iya kan? Misalnya mau dapetin pasangan yang terkenal misalnya, terus terkenal tapi tiba-tiba misalnya Instagram hilang gitu ya, gimana tuh? Kalau Instagram hilang, siapa orang itu? Siapa? Iya, ibaratnya identitas asik. Iya. Identitas hubungan kalian itu fondasinya apa? Ya kan? Apakah di dalam hal-hal yang material yang bisa kalau hilang sekejap langsung terganggu semua, atau di dalam fondasi yang lebih kuat, yaitu mungkin karakter, ya kan, kepribadian. Dan ini topik ini datang karena kita belajar dari abang aku sama istrinya ya, Charles. Iya, karena ngelihat abang kamu sama istrinya baru punya anak kan, belum lama, dan kita benar-benar ngelihat kehidupan suami istri yang baru punya anak, it's really not easy ya. Bangun pagi tiap 3 jam bangun buat ngasih susu dan lain-lain, terus kita lihat juga mukanya semua pada capek, dan istrinya juga bilang, ya makanya lah ini alasannya aku nggak nyari cowok yang muluk-muluk, mungkin yang punya mobil mewah atau yang punya banyak uang dan lain-lain, karena pada kenyataan yang dia butuhkan nih seseorang yang rela bangun pagi dan kasih susu ke anaknya. Itu dia kriteria yang dibilang, pokoknya gue mau punya pasangan yang bisa bangun ngurus baby jam berapapun itu kan. Iya. Dari situ kita juga jadi mikir kan bahwa benar juga ya, kayak banyak orang-orang nih nyari pasangan, nyarinya hal-hal material, mungkin penampilan justru, fame, keuangan. Tapi kalau kita ngelihat dari abang aku sama istrinya, dan juga mendengar dari banyak cerita orang, kalau udah menikah tuh kita udah tahu, kita udah expect justru bakal ada banyak
tantangan. Iya, Ya nggak sih, mau itu punya anak atau nggak just living together in general, aku percaya akan banyak tantangannya dan challenges-nya. Dan hal-hal material itu tuh nggak akan membantu hal itu, bener nggak sih? Iya. Mau punya uang seberapa banyak, mau dalam pekerjaan apa, mau penampilan seperti apa, kalau lagi ada masalah dalam pernikahan, apakah hal-hal itu membantu atau nggak bisa dipakai untuk melewati masalah-masalah itu kan belum tentu. Iya sih. Bener nggak sih? Yang penting adalah mempunyai karakter-karakter yang mau komit, yang mau bekerja keras untuk melewati segala masalah yang di depan. Iya, dan siap untuk belajar juga ya. Siap untuk itu belajar, bener jadi sih. hatinya nggak keras, nggak batu. Benar setuju banget Susah sih. nggak sih kalau punya orang yang punya pasangan yang hatinya batu gitu. Bener, jadi kayak dikasih tahu juga pentinginnya apa yang menurut dia benar aja, dan nggak mau open minded. Nggak mau open minded itu lebih parah lagi, karena kita sering bilang ya berkali-kali podcast ini bahwa waktu kita menjalin hubungan itu adalah dua orang dengan background yang berbeda, mindset yang berbeda. Betul. Jadi kalau salah satunya tuh mau keras kepala banget dan nggak mau open minded sama sekali, nggak mau diskusi sama sekali, itu udah masalah. Karena gimana caranya kamu bisa hidup harmonis dengan dua orang yang mindsetnya pasti berbeda, background berbeda, hidup berbeda, ya nggak sih? Jadi ya paling penting sih itu ya, harus siap untuk komunikasi. Iya, itu dasar banget sih. Iya, walaupun terdengarnya mungkin gampang, tapi ternyata komunikasi itu sangat sulit loh guys. Iya. Jujur aku salah satu orang yang masih belajar untuk mengkomunikasikan perasaan aku, ekspektasi aku dan lain-lain. Karena kadang communicating is tiring. Iya nggak sih? Untuk aku ya, at least untuk aku it's challenging and it's a bit tiring. Gitu, ngejelasin dan I don't know. Iya, aku What setuju. do you think? Kamu ngerasa gak sih aku kayak suka? Aku ngerasa dimana komunikasi itu nggak selalu gampang, karena ya mindset kita berbeda. Tapi karena kita juga nggak tahu pasangan kita akan ngerti atau enggak di saat kita sampein. Iya, benar-benar. Ibaratnya di dalam diri kita udah ada perasaan tertentu, ada pemikiran tertentu, dan cara kita nyampeinnya dengan ngomong. Tapi cara kita ngomong juga, kita kan manusia nggak sempurna, dan pasangan kita juga nggak sempurna, belum tentu bisa memahami ya perfectly. Betul, dan kadang tone kita agak naik, ngerti nggak sih? Tone kita agak naik, dan itu yang mempengaruhi mood juga kan. Diskusinya jadi nggak enak karena ada satu orang tone-nya udah mulai ya lebih tinggi gitu kan. Iya. Jadi banyak aspek ya di dalam komunikasi yang butuh dipikirin, tapi ya ini kriteria yang pertama mungkin yang bisa kita share, yaitu siap untuk komunikasi. Dan di dalam komunikasi, tapi penting juga untuk perhatikan yang pertama yang tadi aku bilang, tone, dan kedua jangan asumsi sih. Jangan asumsi, ya kadang kita cenderung untuk mengasumsi sesuatu yang pasangan kita lakukan. Benar. Tapi ya coba untuk fokus ke actionnya. The facts. Iya, faktanya. Fakta yang lagi ada itu apa? Kita lihat apa yang terjadi kan. Benar. Karena di saat kita asumsi dengan mindset kita. Dengan background kita, which belum tentu sama dengan perspektif pasangan kita. Benar nggak sih? Oke, poin pertama, siap untuk komunikasi. Sulit. Kenapa banyak orang mungkin nggak mau komunikasi karena emang sulit. Tapi asal kamu mau melakukannya and mau belajar dan terus berkomunikasi. Benar nggak sih? Jadi di saat masalah, at least mau untuk berkomunikasi. Walaupun sulit, walaupun nggak sempurna, walaupun messy, at least you are willing, punya pasangan yang siap untuk berkomunikasi. Iya, kalau cuek? Kalau cuek, ya itu harus di-trigger kali ya? Harus didiskusikan. Nih, cueknya gimana? Apakah dia pendiam? Kalau misalnya pendiam, ya kita lihat dulu. Misalnya kamu sampein bahwa menurut udah diskusi nih bahwa di saat ada masalah nih penting banget buat kita komunikasi, ya oke? Dan kalau dia cueknya karena pendiam, tapi dia niat untuk berusaha, I think that's okay. Gimana dia nggak gampang komunikasi, tapi dia mau berusaha, then that's okay. Yeah, it's gonna be tough, tapi at least kedua pihak sedang berusaha terbaik. Tapi kalau cueknya yang kayak tadi, mungkin contohnya kita ngomongin keras kepala dan benar-benar cuma mau jalan dia aja, dan dia mau nggak peduli, menurut gue nggak ada yang salah kok, terus dia mau cuek nggak peduli, padahal pasangannya lagi ada masalah dan lagi ada mau disampaikan sesuatu yang menurut dia penting, tapi dia cuek karena dia nggak peduli, ya itu red flag menurut aku ya. Kedua, nah ini lanjutan juga di komunikasi menurut aku, siap berkorban untuk kebaikan bersama. Iya, benar. Ya kan, siap membantu satu sama lain walaupun sulit, dan ini bisa dalam cara yang berbeda-beda ya. Untuk berkorban itu bisa di dalam hal ngebantu practically.
kayak acts of service, kayak balik lagi kan kita ada episode tentang love languages, dimana mungkin love language kamu berbeda sama pasangan kamu, at least kamu berusaha berkorban untuk menyampaikan kasih kamu dengan love language pasangan kamu. Kan that takes effort, that takes sacrifice kan. Itu menurut aku penting banget, dan juga di saat konflik terjadi kita harus dari berkorban ini juga maksudnya siap untuk melakukan hal-hal yang sulit kan. Jadi di saat komunikasi itu sulit, ini aku contohin ke aku ya, bahwa di saat buat aku untuk komunikasi itu langsung aja, ya nggak sih? Kita langsung sampein the problem, langsung cari solusinya, ya kan? Tapi yang aku belum pelajari, yang masih aku pelajarin adalah to understand empathy, understand people's emotion, feelings, and that it takes time to process. Benar. Gitu loh. Jadi nggak bisa langsung bek gitu ya. Kadang kamu kan pengennya langsung kelar gitu kan. Langsung kelarin tapi aja. Tapi dari sisi aku kayak sebagai cewek aku butuh waktu untuk proses dulu dan lain-lain gitu. Karena kalau enggak ya aku bisa mungkin ngomong sesuatu yang akan aku sesali gitu. Jadi nunggu emosinya reda dan lain-lain. Iya benar. Nah itu salah satu masalah pada saat mau deal with conflicts adalah itu kan. Mungkin satu pihak butuh waktu, yang pihak satu lagi pengen cepet kelar. Jadi ibaratnya itu proses untuk melewati konflik tuh berbeda. Iya benar. Iya kan. Nah jadi kamu butuh pasangan yang siap berkorban dan siap melakukan apa yang sulit, dan adjust their way of dealing with conflicts. Iya benar. Iya. Jadi menurut aku itu penting banget. Iya, dan yang paling penting yang nyambung ke situ adalah nggak langsung kabur aja ya ketika ada masalah. Benar. Karena kan kita sebagai manusia cenderung kayak pengen let go aja gitu loh. Kalau ada masalah, ya udahlah kayak nggak mau dituntasin gitu. Tapi itu akan menimbulkan akar yang nggak sehat di dalam hubungan. Bener banget sih. Jadi ini yang aku pelajari sebelum menjalani hubungan ya Chels. Waktu itu aku kan belajar tentang relationship dari banyak orang, dan salah satu yang selalu muncul adalah relationship akan selalu ada masalah kayak tadi aku bilang kan. Tapi setiap kali kita melewati masalah, aku percaya itu akan membuat kita semakin dekat. Nah masalahnya in society and with a lot of people I believe adalah mereka nggak expect dalam hubungan ada masalah. Ya nggak sih? Soalnya waktu mikirin pacaran, hubungan, mikirinnya cuma ya ngedate, jalan-jalan, enjoy, spend time together. Tapi pada saat ada masalah, atau mungkin udah expect tapi nggak bakal sebesar kira, itu. Penyelesaiannya akan sulit gitu. Bener banget sih. Iya. Jadi antara nggak expect atau nggak expect akan sesulit itu. Jadi pada saat masalah datang, gampang untuk kabur. Dan itu menurut aku salah satu kriteria yang paling penting gitu loh, untuk tahu masalah akan datang dan iya itu akan sulit, dan kamu yang decide di saat kamu mau komit dan ngelewatin masalah itu atau enggak, atau kamu mau kabur. Ya nggak sih? Dan aku juga percaya kayak yang tadi kita udah omongin sih, kayak kalau kita nggak kabur, justru aku percaya setiap masalah akan membuat kalian semakin dekat. Bener. Oke, next one itu adalah menerima kamu apa adanya dan juga keluarga kamu gitu. Jadi jangan cuma maksudnya pasangannya jangan hanya baik ke kita, tapi juga harus baik ke orang-orang yang dekat sama kita, orang-orang yang kita sayang gitu. Sih. Itu penting banget menurut aku. Setuju banget sih. Karena di dalam saat menjalin hubungan yang udah makin dekat, aku percaya kita akan semakin mengenal pasangan kita dan juga keluarganya, dan kita akan semakin ngeliat, kan kita nggak ada yang sempurna, dan kelemahan-kelemahan yang sebelumnya kita nggak lihat mungkin kita akan lihat. Iya, benar. Dan di situ di saatnya akan muncul gitu loh. Jadi menurut aku penting banget untuk punya pasangan yang melihat kelemahan itu tapi justru tetap menyayangi kamu dengan itu gitu loh. Iya, ngerti. Jadi bukan ngelihat kelemahan dan dibanding-bandingkan dengan orang lain, tapi menjadikan itu sebagai tantangan untuk terus maju ya, saling menantang satu sama lain untuk terus maju despite of all the weakness. Bener banget, aku setuju banget. Makanya waktu di saat kita awal-awal pacaran dan di saat aku decide to just share you some stuff about my past dan about my weakness, di saat kamu bisa menerima itu, justru aku makin merasa dikasihi gitu loh. Dan juga aku ngerasa emang sangat penting gitu loh, di saat misalnya aku menjalin hubungan tanpa kamu tahu, aku nggak akan tahu gitu. Nanti waktu Chelsea tahu in the future, will she accept it? Masa lalu kamu kan? Masa lalu aku atau kelemahan aku, will she accept me or not? Iya, benar. Ya nggak sih? Jadi
penting untuk punya pasangan yang bisa menerima kita apa adanya dan menerima keluarga kita juga, walaupun pasti akan ada hal-hal yang nggak di-expect. Ya kan? Jangan sampai pasangan kamu membuat kamu insecure, itu bahaya. Iya, benar-benar. Oke, berikutnya menghargai batasan satu sama lain. Iya. Iya, ini kita udah ada episode spesifik tentang ini ya. Iya, jadi untuk tahu lebih lanjut lebih bisa dalamnya didengar. bisa dilihat di episode itu, tapi in general just kita sebagai manusia yang background berbeda, mindset berbeda, pasti kita mikirin tentang batasan-batasan hubungan tuh cowok dan ceweknya itu ada mungkin hal-hal yang berbeda. Tapi at least bisa menemukan pasangan yang bisa menghargai batasan-batasan yang kamu mau. Iya, benar. Iya kan, jadi maksudnya at least kalau kedua pihak setuju bahwa oke, batasan ini emang bagus, it's gonna keep the relationship healthy, itu penting banget. Karena di saat punya pasangan yang nggak menghargai batasan, atau nggak mereka consider aja nggak mau, the only other option adalah untuk kita settle dan menurunkan standar kita dan values kita, ya nggak sih? Iya, which is nggak very dangerous. Iya, very dangerous. Iya. Ya, itu dia kriteria-kriteria pasangan hidup yang menurut kita penting at this moment in life. Oh, ada lagi. Oh, ada lagi. Oh, seiman. Iya. Yes, seiman. Menurut aku itu penting banget sih, Tim. Gak tau menurut kamu gimana? Menurut aku itu penting banget karena yang aku selalu sampaikan tentang seiman ini adalah iman kita adalah salah satu aspek paling penting di dalam hidup kita. Ya nggak sih? Kalau buat aku misalnya aku ngeliat hidup aku, area-area hidup aku, my faith, itu adalah area yang number one gitu loh. Jadi di saat aku dan kamu bisa men-share itu dan kita justru bisa mengembangkan satu sama lain di dalam iman kita, itu justru membuat hubungannya makin sehat. Dan juga dalam hidup aku pribadi juga ibaratnya nggak terpisah gitu loh. Make sense sih? Maksudnya? Maksud aku jadi kayak ibaratnya kalau misalnya kita nggak seiman kan berarti my faith and your faith beda. Berarti dalam hubungan ini I cannot share with you one of the most important things in my life. Okay. Ya nggak sih? Dan juga ya mungkin akan banyak ada fondasi kepercayaan dan values yang nggak selaras juga. Okay. Ya, menurut kamu gimana? Iya, setuju sih. Kayak menurut aku iman itu juga part of my life gitu. Itu yang membantu aku bisa sampai ada di titik saat ini. It's because of faith. Iya, jadi it's really important to have someone yang bisa aku bisa terbuka tentang iman aku dan bisa saling menguatkan ketika kita lagi down. Bener, setuju banget sih. Nah, aku juga mau share satu kasus nih, Tim, yang banyak ditanyain. Biasanya terjadi seperti ini. Jadi pasangannya ini kurang berada. Jadi ceweknya ini atau cowoknya agak malu memperkenalkan ke orang tua. Oke, ngerti banget sih. Kalau menurut aku di sini balik lagi kita jangan fokus ke materialnya, tapi fokus ke karakternya. Iya. You know, jadi di saat kamu ngelihat seseorang mungkin nggak kurang berada, tapi karakternya seperti apa? Apakah dia mau bekerja keras? Iya. Apa dia bertanggung jawab? Iya. Jadi menurut aku kalau udah at least dia mau kasih effort terbaik untuk bekerja keras dan untuk membangun hidup yang baik dan yang in the future mungkin bisa mensupport family-nya, that's enough sih buat aku. Iya, benar. You know, di saat kita nggak perlu ngelihat masa lalunya datang seperti apa dan apa yang dia punya sekarang, tapi kita bisa ngelihat karakternya seperti apa. Menurut aku itu jauh lebih penting dibanding materi yang ada. Jadi ibaratnya kalau ada seseorang pun yang udah mungkin dari keturunannya dia punya duit banyak banget, tapi dia nggak punya karakter. Iya, itu juga. Itu buat apa gitu? Ibaratnya harta tuh kamu dalam sehari juga bisa menghabiskan banyak banget kok. Ngabisin harta tuh gampang. Maksudnya untuk membangun harta butuh kerja keras dan orang yang bertanggung jawab. Kalau udah ada karakter-karakter itu menurut aku itu udah cukup. Iya, jadi dilihat ya kalau ada karakter itu ya it's okay. Yeah, it's not a bad thing. It's not a bad thing Justru at all it's gitu. really good ketika dia punya karakter yang siap untuk bekerja keras dan konsisten melakukan apa yang dia mau lakukan. Bener, setuju banget sih. Nah, kemarin juga kita nanya ya di Instagram beberapa, kita minta kalian untuk share pendapat kalian tentang kriteria pasangan hidup buat kalian tuh seperti apa. Ya kan, dan ternyata contoh-contohnya tuh udah bagus-bagus banget ya menurut aku. Jadi kita share. Kita salut. Kita share beberapa di sini yang kita setuju, yaitu takut Tuhan. Iya, agree. Yang pasti takut Tuhan berarti ini seiman. Seiman. Yes.
bisa saling menambahkan satu sama lain, menurut aku ini penting banget juga sih. Maksudnya? Bisa saling menambahkan, menurut aku maksudnya berarti nge-challenge satu sama lain. Iya, menantang satu sama lain itu bagus. Membuat dia memperluas kapasitas kita kan. Bener. Jadi ibaratnya sama-sama jadi makin maju. Iya. Karena ditantang. Ada hubungan-hubungan di mana justru sejak pacaran makin lalai. Iya. Ya kan. Tapi kalau punya pasangan yang bisa justru membuat sama-sama makin maju dimanapun hidupnya, mungkin dari karirnya atau apa, itu menurut aku bagus banget. Oke, berikutnya setia dan berkomitmen. Agree, penting. Sevisi dan semisi tentang pernikahan. Ini juga menurut aku ini rada selaras dengan apa yang kita discuss di episode 1 tentang tujuan pacaran. Ya nggak sih? Kalau menemukan pasangan yang sevisi dan semisi, at least di hal-hal yang penting, kita nggak perlu men-sacrifice values kita. Ya nggak sih? Ya. Menghargai satu sama lain, mau menerima kekurangan kayak tadi kita omongin. Ini menarik nih, someone who will be the best father to my children. Asik. Udah siap punya anak yang nih. Jadi role model gitu ya. Yang jadi role model. Nah, balik lagi, ini nggak bisa dilihat dari materi yang dia punya, tapi bisa dilihat dari karakter. Agree. Dan ini yang terakhir, mau kerja keras dan bertanggung jawab. Bener, so good. So good. Thank you for sharing everyone, and we can't wait to do the next episode. Yes, hopefully this helps. See you guys. Bye.